Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini, soleh-soleha? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Semoga kakak semua dalam keadaan baik dan sehat ya. Nah kakak, hari ini kita akan belajar pembelajaran 3 dan 4, subtema 2, tema 3A. Kita buka halaman 56 ya kak. Ayo membaca. Nah, perhatikan gerakan tari dengan saksama. Anak laki-laki memperagakan tangan kanan seolah-olah membawa cangkul, tangan kiri melenggang. Anak perempuan memperagakan tangan kiri seolah-olah memegang bakul di pinggang, tangan kanan melenggang. Yang kedua, anak laki-laki memperagakan mencangkul. Posisi badan agak miring, kaki kiri di depan, tangan diayunkan ke bawah. Tangan kiri lurus ke bawah, tangan kanan agak dibengkokkan. Kemudian kedua tangan diayun ke kanan, seperti orang yang sedang mencangkul ya kak. Selanjutnya, ayo pahami dan jawab. Pertanyaan di bawah ini ya kak. Nomor 1, apakah judul lagu yang cocok untuk mengiringi tari di atas? Lagu Menanam Jagung. Nomor 2, bagaimanakah gerakan anak perempuan pada gerakan pertama? Tangan kiri seolah memegang bakul di pinggang, tangan kanan melenggang. Apa yang seolah-olah dibawa anak laki-laki pada gerakan kedua? Cangkul. Nah, nomor 4. Bagaimana gerakan anak laki-laki pada gerakan kedua? Posisi badan agak miring, kaki kiri di depan, tangan kanan diayunkan ke bawah, lalu tangan kirinya lurus ke bawah, tangan kanan sedikit dibengkokkan, kemudian kedua tangan diayun seperti sedang mencangkul. Manakah yang termasuk gerakan kuat pada kedua gerakan tersebut? Yaitu gerakan mencangkul. Kakak, ibu akan menjelaskan gerak lemah dan gerak kuat dalam tari ya. Kakak bisa catat di buku. Gerak kuat adalah gerak yang dilakukan dengan tenaga yang kuat. Sedangkan gerak lemah adalah gerak yang dibawakan dengan pelan dan lembut. Bisa dipahami ya kak? Selanjutnya tugas mandiri. Kakak mengerjakan kegiatan B pada ayo pahami dan jawab. Tuliskan K jika gerakan termasuk gerakan kuat dan L jika termasuk gerakan lemah. Nah, selanjutnya kita akan ke halaman 58. Ayo membaca. Makanan mempengaruhi pertumbuhan. Pertumbuhan dan perkembangan manusia dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu makanan, olahraga, istirahat, dan rekreasi. Di antara ketiga faktor tersebut, yang paling penting bagi pertumbuhan tubuh adalah makanan. Makanan sangat mempengaruhi pertumbuhan tubuh, Kak. Asupan makanan yang bergizi sangat mendukung pertumbuhan berjalan optimal. Zat-zat gizi dalam makanan digunakan untuk membentuk sel-sel tubuh sehingga tubuh dapat tumbuh tinggi dan bertambah berat. Asupan makanan yang tidak bergizi dapat menghambat pertumbuhan. Nah, makanan bergizi adalah makanan yang mengandung zat-zat gizi yang dibutuhkan tubuh dengan jumlah yang sesuai. Zat-zat gizi antara lain karbohidrat, protein, lemak, vitamin, dan mineral. Ibu jelaskan ya. Bahan makanan dan zat gizi yang terkandung di dalamnya. Yang pertama, karbohidrat. Karbohidrat berfungsi sebagai sumber tenaga bagi tubuh.
Makanan yang mengandung karbohidrat contohnya nasi, ubi, singkong, dan kentang. Ya Kak ya, bisa dipahami ya Kakak soleh-solehah. Bisa Kakak tulis juga di buku catatan ya. Selanjutnya ada protein. Protein berfungsi membantu masa pertumbuhan dan sebagai cadangan energi. Protein dibagi dua. Yang pertama ada protein hewani, yaitu yang berasal dari hewan. Contohnya ikan, daging, telur, susu, dan keju. Yang kedua, ada protein nabati yang berasal dari tumbuhan seperti kacang-kacangan dan olahannya, yaitu tahu dan tempe. Kakak suka makan tahu tempe? Ya, selanjutnya ada yang namanya lemak, berfungsi sebagai sumber energi dan menjaga suhu tubuh. Contohnya daging, susu, alpukat, telur, kacang tanah, dan butter. Nah, selanjutnya ada vitamin, berfungsi melancarkan sistem pencernaan dan menjaga daya tahan tubuh agar terhindar dari penyakit. Bisa didapat dari buah dan sayur ya Kak. Kakak harus suka makan buah dan sayur. Terakhir ada mineral, berfungsi menjaga kesehatan tulang, kulit, mencegah gangguan otot, dan memelihara fungsi otak. Mineral bisa didapat dari garam, daging, susu, sayuran hijau, dan kacang-kacangan. Seperti itu ya Kak. Kakak bisa menulisnya di buku catatan. Selanjutnya matematika halaman 60. Perhatikan soal cerita dan penyelesaiannya berikut. Minggu ini Pak Tono panen jagung dari 2 ladangnya. Hasil panennya sangat memuaskan. Hasil panen dari ladang pertama sebanyak 1.324 buah jagung. Hasil panen dari ladang kedua lebih banyak, yaitu 1.590 buah jagung. Berapa jumlah buah jagung dari hasil panen 2 ladang tersebut? Penyelesaiannya seperti di bawah ini ya Kakak. Kakak harus menulisnya seperti contoh. Diketahui hasil panen ladang pertama sebanyak 1.324 buah jagung. Hasil panen ladang kedua sebanyak 1.590 buah jagung. Ditanya jumlah buah jagung dari hasil panen 2 ladang. Jawab. Nah, pada jawaban ini kakak tulis caranya, yaitu penjumlahan bilangan ribuan bersusun ya, disusun seperti ini ya Kak ya. 1.324 ditambah 1.590, 4 tambah 0, 4. 2 ditambah 9 sama dengan 11 ya. Kakak simpan 1 di atas ya. Jadinya 1 ditambah 3 sama dengan 4 ditambah 5 sama dengan 9. Nah, 1 ditambah 1 sama dengan 2. Jadi, jumlah buah jagung dari hasil panen 2 ladang adalah 2.914 buah. Bagus. Selanjutnya ayo bereksplorasi. Pak Dodi memiliki 2 karung berisi mangga. Jumlah mangga dalam karung tertulis pada tiap karung. Dapatkah kamu menghitung jumlah mangga di kedua karung itu? Nah, kakak tulis seperti contoh tadi. Diketahui jumlah mangga pada karung pertama sebanyak 1.348 buah. Jumlah mangga pada karung kedua 1.653.
ditanya jumlah mangga di kedua karung. Nah, jawabnya kakak tulis penjumlahan bersusun. 1348 ditambah 1653. 8 tambah 3 1. Simpan 1 di atas ya Kak ya. 1 tambah 4 5. 5 ditambah 5 sama dengan 10. Nah, 10 tulis 0. Satunya disimpan ke atas. 1 ditambah 3 4. Ditambah 6 10. Tulis 0. Satunya disimpan lagi ke atas. 1 ditambah 1 ditambah 1 jadi 3. Nah, jadi jumlah mangga di kedua karung adalah 3001 buah. Pinter ya Kak. Selanjutnya kita akan belajar tugas mandiri. Kakak kerjakan halaman 61 ya. Ditulis, diketahui, ditanya, dan dijawabnya seperti contoh tadi ya Kak ya. Baik Kakak, kita ke pembelajaran 4 halaman 62. Ayo membaca, menghormati perbedaan. Pagi ini pelajaran olahraga. Murid-murid berolahraga dengan melakukan permainan dalam bentuk lomba, yaitu lomba permainan tahapan gerakan pada pertumbuhan dan perkembangan manusia, yaitu merangkak, berjalan, dan berlari. Dalam setiap perlombaan, 3 murid bertanding. Pada perlombaan pertama, Kemal memenangkan perlombaan. Meskipun murid-murid yang lain kalah, tetapi mereka menerima kemenangan Kemal dengan lapang dada. Kemal memenangkan perlombaan karena memiliki kekuatan tangan dan kaki serta kecepatan yang lebih daripada murid yang lain. Hal ini dikarenakan setiap anak mengalami pertumbuhan tinggi dan berat serta perkembangan yang berbeda-beda. Perbedaan ini adalah karunia Allah yang perlu kita syukuri. Setiap orang harus bersikap menghargai orang lain yang memiliki perbedaan atau kekurangan. Bersikap menghargai perbedaan tersebut merupakan sikap yang sesuai dengan sila kedua Pancasila. Nah Kakak, dalam berteman kakak juga harus menghargai perbedaan warna kulit, tinggi dan berat badan ya, menghargai perbedaan fisik. Yang kedua, menghargai kesukaan teman dan tidak memaksakan teman untuk menyukai apa yang kita sukai. Yang terakhir, kalau kita mau bermain jangan lupa izin kepada orang tua. Dan ketika berjalan melewati orang lain sebaiknya bilang permisi dan bersikap sopan ya Kak ya. Alhamdulillah, pembelajaran hari ini sudah selesai ya. Terima kasih ya Kak. Jangan lupa untuk saling menghargai sesama. Jaga kesehatan. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.